Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Lomba Aktivitas Guru, Persepnya 6, PGRI Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Adisi LPD, mengajar di SMP Negeri 3 Pagi Satapol. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya inovasi yang coba saya turunkan dalam sebuah karya tulis saya, bentuk penelitian tindakan kelas dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi melalui penerapan model pembelajaran stasiun Cipaka Tahu untuk meningkatkan motivasi belajar IPS pada peserta didik kelas 9 SMP 3 Pagi Satapol. Nah, adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah motivasi belajar peserta didik yang masih rendah, khususnya pada mata pelajaran IPS. Nah, berdasarkan identifikasi masalah di awal penelitian, di sini peneliti mendapatkan berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti melakukan observasi dan kemungkinan ini disebabkan karena model pembelajaran itu tidak sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Kemudian penyajian materi juga kurang bervariasi sehingga membuat peserta didik merasa jenuh dan bosan. Nah, dari karena model karena motivasi belajar peserta didik yang rendah ini, kemudian peneliti mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari segi proses, dalam hal ini dengan menambah variasi model pembelajaran yang tentunya lebih khususnya itu yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, gaya belajar model pembelajaran yang dimaksud di sini adalah model pembelajaran stasiun Cipaka Tahu. Nah, model pembelajaran stasiun Cipaka Tahu di sini adalah model pembelajaran hasil modifikasi dari problem based learning. Di sini model pembelajaran stasiun Cipaka Tahu itu memberikan kondisi aktif kepada peserta didik, di mana di sini peserta didik akan memberikan bekerja memecahkan permasalahan, memecahkan permasalahan pada setiap tahap pembelajaran. Nah, tahap pembelajaran itu dimodifikasi sehingga peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, gaya belajar audio, visual maupun audio visual itu dapat terfasilitasi. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti sebagai guru IPS kemudian melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul yang telah disebutkan tadi. Nah, adapun pada tinjauan pustaka kami menggunakan beberapa konsep teori yang kemudian berkaitan dengan topik penelitian ini. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam modul 2.1 program pendidikan pro penggerak yang ditulis oleh Kusuma dan Lutfa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar kebutuhan belajar setiap individu murid. Kemudian yang kedua, motivasi belajar. Di sini motivasi belajar adalah suatu proses yang ada dalam diri peserta didik yang mendasarinya untuk menggerakkan, mengarahkan, kemudian menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian model pembelajaran di sini adalah cara guru untuk mengorganisasikan materi pelajaran dengan peserta didik agar terjadi proses belajar yang efisien dan efektif. Kemudian model pembelajaran stasiun Cipaka Tahu, sebenarnya stasiun Cipaka Tahu di sini berasal dari dua buah kata, yaitu stasiun dan Cipaka Tahu. Nah, stasiun sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna tempat pemberhentian, sedangkan Cipaka Tahu itu adalah salah satu falsafah dalam budaya Makassar yang melahirkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama manusia. Namun dalam penelitian kami, Cipaka Tahu itu sendiri merupakan sebuah akronim dari kata si siapa aku, papa sampai aku, kata menjadi kalimat, dan tahu tontonlah aku. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita melihat sintak model pembelajaran stasiun Cipaka Tahu berikut ini. Yang pertama, pada sintak pertama stasiun si siapa aku. Di sini peserta didik akan diberikan permasalahan berupa gambar. Nah, dari gambar tersebut peserta didik akan menjawab pertanyaan, gambar yang telah dijawab kemudian ditempelkan pada media yang sudah disediakan. Kemudian dari stasiun C, setiap kelompok bergeser ke stasiun 4. Nah, di sini pasangan aku, aktivitas peserta didik adalah memasangkan antara kartu soal dan kartu jawaban, kemudian ditempelkan pada media yang sudah disediakan. Kemudian bergeser ke stasiun K, kata menjadi kalimat. Di sini peserta didik akan
akan mendapatkan, setiap kelompok akan mendapatkan beberapa kata yang kemudian akan diubah menjadi sebuah kalimat bermakna. Nah, kalimat bermakna tersebut diusahakan diarahkan ke tujuan pembelajaran. Kemudian terakhir adalah stasiun tahu. Stasiun tahu di sini tonton aku. Di sini peserta didik atau setiap kelompok akan diberikan permasalahan dalam bentuk video. Dari hasil pengamatan video, kemudian setiap kelompok akan mengerjakan LKPD. Kemudian kita melangkah ke hasil penelitian, dapat dilihat pada tiga grafik di atas. Yang pertama, grafik motivasi sebelum penerapan model pembelajaran stasiun Sipaka Tahu. Kita dapat melihat bahwa di antara 27 peserta didik itu masih terdapat 9 peserta didik atau 33% yang berada pada kategori rendah. Begitupun juga dengan pada kategori sedang. Kemudian terdapat 7 peserta didik yang berada pada kategori tinggi atau 26%, dan hanya 2 peserta didik yang berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 8%. Beralih ke hasil motivasi setelah penerapan model stasiun Sipaka Tahu siklus 1. Nah, di sini tidak ada lagi peserta didik yang berada pada kategori rendah. Kemudian yang berada pada kategori sedang sebanyak 8 peserta didik dengan persentase 30%. Yang berada pada kategori tinggi adalah sebanyak 11 peserta didik dengan persentase 40%, dan yang berada pada kategori sangat tinggi meningkat menjadi 8 peserta didik dengan persentase 30%. Kemudian hasil motivasi setelah penerapan model stasiun Sipaka Tahu siklus 2. Di sini tidak ada lagi peserta didik yang berada pada kategori rendah maupun kategori sedang. Kategori tinggi sebanyak 9 peserta didik dengan persentase 33%, dan sisanya sebanyak 18 peserta didik itu berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 67%. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Pembahasan pertama. Baik Bapak dan Ibu, kita cukup. Yang pertama, saya dulu. Yang pertama yang kita lihat, saya tanyakan ke Ibu adalah, ini judul Ibu pembelajaran berdiferensiasi melalui penerapan model pembelajaran stasiun Sipaka Tahu. Dalam pembelajaran IPS, Ibu belajar apa ini? Tema apa yang kita ajarkan ini? Apa seluruh mata pelajaran IPS digunakan ini atau bagaimana? Lanjut, kita coba. Baik, jadi untuk materi pembelajaran pada siklus pada stasiun Sipaka Tahu ini saya gunakan dengan materi globalisasi. Ya, bagusnya barangkali kalau kita fokus di materi globalisasi untuk kita mau melihat, memilih bagaimana pembelajaran terdiferensiasi dalam. Karena pembelajaran terdiferensiasi bukan materi, ini prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang kita mengawalinya dari pembelajaran terdiferensiasi. Yang kedua, di rumusan masalah, 3 rumusan masalah yang Ibu angkat ini tidak ada yang menggambarkan ingin melihat bagaimana kemudian pembelajaran terdiferensiasi digunakan dalam proses pembelajaran. Bagaimana gambaran motivasi, dan bagaimana yang kedua peningkatan motivasi, dan yang ketiga respon peserta didik. Ini tidak identik dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Sehingga ini ketika judul seperti ini, maka kita harus Bapak Ibu dalam melacak di rumusan masalah ya harus ada gambaran di sini bahwa yang kita melacak tadi sempat kita menyebut terdiferensiasi proses. Nah, seperti itu. Ya. Ini kalau kita lihat di rumusan masalah tidak mencerminkan adalah prinsip pembelajaran tersebut dengan rumusan masalah yang ada. Sehingga ini barangkali perlu melakukan atau mengevaluasi kembali judul ini dan